Ja, zeker. Ik ben er even tussenuit geweest naar Spanje, dus dat was wel lekker. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Shin Tae-yong didorong rekomendasikan Tom Hye untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkap oleh akun FT_IDN yang fokus membahas pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Timnas Indonesia masih terus bergerilya untuk mencari pemain keturunan berkualitas. Pada saat ini, setidaknya ada 4 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Jay Idzes, Nathan Choeaon, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengindikasikan bahwa masih ada 1 gelandang dan 1 penyerang yang sedang didekati untuk dinaturalisasi. Oratmangoen merupakan gelandang serang, namun bisa dikategorikan sebagai penyerang karena dominan bermain di sayap kiri lini serang. Teka-teki mengenai gelandang baru, sebagaimana yang diindikasikan oleh Erick Thohir masih belum terjawab. Tom Hye merupakan seorang gelandang, yang bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen. Dia sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi, namun tak kunjung ada proses untuk dirinya. Shin Tae-yong didorong rekomendasikan Tom Hye untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Hye mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yang keduanya adalah penalti. Selain keahliannya menjadi algojo, Hye juga membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tengah untuk Heerenveen, bro cooking again hold get more attention, tweet FT_IDN. Dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya begini, dia membuktikan dirinya lagi, seharusnya mendapatkan perhatian lebih oleh PSSI. Sebelumnya, akun tersebut pernah mendesak PSSI untuk mengambil Hye karena kualitas lini tengah timnas Indonesia tak begitu baik menyusul cederanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Terbukti, tim asuhan Shin Tae-yong kesulitan dalam 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tidak memiliki gelandang yang mampu mengontrol permainan. Tristan Goejer mengaku sudah dihubungi PSSI. Pemain naturalisasi selanjutnya, Tristan Goejer pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004, ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Dia kini sedang berkarir bersama tim Eredivisie, Ajax Amsterdam. Namun, sayangnya Tristan Goejer yang masih berumur 19 tahun belum mencatatkan debut bersama Ajax Amsterdam. Praktis, pemain yang berposisi sebagai bek itu, lebih sering berlaga bersama Jong Ajax di Eerste Divisie. Total sudah 14 kali Tristan Goejer tampil dengan Jong Ajax di musim 2023-2024 dengan menorehkan 2 assist. Selain menjadi bek tengah, dia bisa bermain di posisi bek kiri. Tristan tercatat sudah pernah dipanggil Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk membela timnas Belanda U16 dan U18. Bersama U16, Tristan bermain sebanyak 3 kali, sedangkan di U18 mencatat 6 kali permainan. Memiliki darah Indonesia tentunya membuat Tristan bisa saja membela timnas Merah Putih. Tentu saja jika dia bersedia dan dibutuhkan PSSI, Tristan harus melalui proses naturalisasi terlebih dahulu. Sudah ada beberapa pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia, apalagi saat dipegang Shin Tae-yong, pasukan Garuda kedatangan 5 punggawa keturunan. Dan baru-baru ini Tristan mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait ajakan untuk membela timnas Indonesia, seperti dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Senin, 27/11. Mungkin dari pihak PSSI pernah hubungi kamu, tanya Yusa. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, jawab Tristan.
Tristan masih belum yakin terkait tawaran dari PSSI. Selain itu mengenai silsilah keluarga dia asal Maluku, juga masih perlu dipelajari, karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, imbuhnya. Jadi Tristan bukan pemain naturalisasi selanjutnya yang diincar PSSI. Namun, Tristan sangat suka dengan sepak bola Indonesia, terutama penontonnya. Tom Haye cetak brace, pemain keturunan Indonesia antar SC Heerenveen Permak Klub Ragnar Oratmangon. Pemain keturunan Indonesia, Tom Haye berhasil mencetak 2 gol alias brace saat mengantarkan SC Heerenveen menang atas Fortuna Sittard 3-0 di Stadion AB Lenstra, Minggu, 26 November 2023. Gelandang berusia 28 tahun itu bahkan terpilih menjadi Man of the Match, MOT, atau pemain terbaik dalam laga tersebut. Sementara Fortuna Sittard merupakan klub yang sedang dibela Ragnar Oratmangoen, pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Namun, ia hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 12 menit sehingga gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Penampilan Tom Haye membuatnya bisa menjadi pilihan timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda membutuhkan gelandang yang mampu mencetak gol serta memegang kendali permainan. Selain itu, Tom Haye sempat dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terlebih, PSSI sedang mencari pemain berposisi gelandang dan membuat Tom Haye bisa menjadi pilihan. Sejauh ini, PSSI telah mengumumkan 4 pemain yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Jay Itzes dan Nathan Choe. Namun Justin Hubner, Jay Itzes dan Nathan Choe merupakan pemain bertahan, sedangkan Ragnar Oratmangoen berposisi sebagai sementara posisi gelandang menjadi masalah timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari kekalahan 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 dengan Filipina di 2 laga awal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tak bisa menurunkan Ivar Jen yang sedang mengalami cedera dan membuat ini tengah mengalami masalah. Rafael Struijk bocorkan striker naturalisasi baru timnas Indonesia. Naturalisasi pemain keturunan saat ini masih menjadi program utama dari PSSI di era Erick Thohir. Hal ini bertujuan untuk semakin menguatkan timnas Indonesia agar bisa bersaing di tingkat Asia dan dunia. Baru-baru ini, Erick Thohir telah memberitahukan bahwa PSSI akan menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai striker. Mendapatkan kabar itu, banyak pihak yang bertanya-tanya siapakah pemain yang dimaksud oleh Erick Thohir. Pada akhirnya hal ini pun dibongkar secara langsung oleh Rafael Struijk. Pemain berdarah Belanda tersebut menyebutkan bahwa striker yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen sendiri pun sudah menemui Erick Thohir di Jakarta baru-baru ini. Hal ini terlihat dari fotonya bersama dengan Erick Thohir yang beredar luas di media sosial Instagram. Pemain baru yang mau dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Oratmangoen. Saya sedikit tahu tentang dia, karena kebetulan dia juga main di Liga Belanda. Saya cukup menghormatinya. Dan saya juga tidak sabar untuk bersaing dengannya dan menjadi pilihan utama dari Coach Shin, ujar Rafael Struijk. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga senang dengan kabar naturalisasi Ragnar Oratmangoen? Dan apakah Ragnar cocok untuk membela timnas Indonesia? Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda ikut soroti proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda bernama Voetbal International ikut menyoroti proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Bahkan, Voetbal International menyebut Ragnar Oratmangoen ingin segera bermain untuk timnas Indonesia dan berduet dengan Mark Klok. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan pihaknya bakal berupaya mempercepat proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Sang winger kiri klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, itu diharapkan bisa merampungkan proses naturalisasinya sebelum 10 Desember 2023. Pasalnya, Ragnar Oratmangoen bersama 3 pemain keturunan lain dari Belanda, yakni Jay Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Joaon diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Ajang itu akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sementara itu, batas terakhir pendaftaran pemain atau entry by name untuk Piala Asia 2023 adalah 10 Desember 2023. Sebab demikian, PSSI gencar ingin proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan 3 pemain keturunan lainnya rampung sebelum 10 Desember 2023. Menariknya, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen rupanya turut disoroti media Belanda, Voetbal International. Media negeri kincir angin itu mengklaim pemain 25 tahun tersebut tengah mengejar karir internasional dan berharap bisa segera bermain untuk timnas Indonesia. Oratmangoen mengejar karir internasional dan melakukan naturalisasi, tulis judul artikel yang dibuat Voetbal International, dikutip Senin, 20 November 2023. Ragnar Oratmangoen berharap bisa segera bermain untuk Indonesia. Penyerang Fortuna Sittard telah melakukan perjalanan ke negara Asia untuk dinaturalisasi, tambahnya. Voetbal International juga menyoroti bahwa sang pemain yang juga bisa berposisi sebagai gelandang serang hingga penyerang itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Media Belanda ini menilai Ragnar akan berduet dengan Mark Klok di timnas Indonesia. Oratmangoen, 25 tahun, lahir di OSS, tetapi memiliki keturunan Indonesia. Dia tidak pernah bermain untuk tim muda perwakilan suatu negara. Di Indonesia, ia akan bermain antara lain dengan pemain kelahiran Amsterdam, Mark Klok, tulis Voetbal International. Ini 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal bergabung pada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Drawing Piala Asia U23 2024 telah dilangsungkan di Doha, Qatar, Kamis 23 November 2023. Timnas Indonesia U23 bakal tergabung di Grup A, bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Dilansir dari laman resmi PSSI, Piala Asia U23 2024 ini juga jadi ajang kualifikasi bagi tim negara Asia, untuk memperebutkan tiket lolos menuju cabur sepak bola pria Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik berhak untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris, sedangkan peringkat keempat masih berpeluang dengan hadapi laga playoff hadapi wakil Afrika. 3 besar akan lolos ke Olimpiade. Sedangkan tim peringkat keempat akan mengikuti playoff melawan tim dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, untuk memperebutkan tiket Olimpiade, tulis di laman. PSSI, meski menjadi tim debutan, Timnas Indonesia U23 tak mau begitu saja menjadi tim bulan-bulanan. Dalam hal ini PSSI cukup serius mempersiapkan Garuda Muda dalam Piala Asia U23 2024. Pada tahap kualifikasi yang digelar di Solo September 2023 lalu, Timnas Indonesia U23 juga tampil meyakinkan. Didominasi oleh para punggawa timnas senior, Garuda Muda sukses lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 dengan status juara grup. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat itu sukses kalahkan Chinese Taipei U23 dengan 9-0 dan Turkmenistan U23 2-0. Meski begitu, PSSI terus mempersiapkan Timnas Indonesia U23 lebih matang lagi menjelang putaran final di Qatar mendatang. Sejauh ini, sedang berjalan proses naturalisasi, beberapa di antaranya berusia bawah 23 tahun. Yang pertama adalah Nathan Joe Aon. Menurut data dari Transfermarkt.com, pemain Swansea City ini masih berusia 21 tahun. Dan yang terbaru, PSSI melanjutkan proses naturalisasi Justin Huber. Pemain Wolverhampton U21 ini sebelumnya sudah dipanggil Shin Tae-yong saat pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U20. Kisah Million Man Ho F striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Man Ho F. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Man Ho F sudah cukup punya nama di Belanda. Million Man Ho F merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname.